Wah, serem ya itu anak-anaknya. Itu mainnya yang ekstrim apalagi itu kan 32 lantai jatuh, nggak lucu, bro. 2, 3. Hai Lechiners, kembali lagi di program kami Unyu, Ulasan News. Unyu hari ini akan dibawakan oleh saya Juliet Dan saya Averta. Berita yang pertama. Berita ini diambil dari Line Today pada tanggal 23 Juni 2020 yang berjudul Ngeri, viral anak-anak main perosotan di atap bangunan 32 lantai. Nah, terlihat ya dari situ sekumpulan anak kecil sedang bermain di sebuah gedung yang memiliki 32 lantai. Nah, anak-anak itu sedang meluncur ya dengan perlahan di tiap gedung tanpa menggunakan pengaman. Seorang warga yang tinggal di gedung seberang mendokumentasi aksi anak-anak tersebut dan membagikannya. Peristiwa ini terjadi di kompleks perumahan di Zunyi, Provinsi Guizhou, Cina Tenggara. Nah, dari video itu ya terlihat dua anak sedang merosot ya dari atas secara perlahan dan dua lainnya berpegangan pada kanan dan kiri gedung. Diperkirakan anak-anak tersebut berusia 10 tahun. Mereka bertahan di atap gedung selama 20 menit. Tidak ada korban ya dalam peristiwa ini, namun peristiwa ini dapat membuat geger di media sosial. Informasi terkini mengatakan pihak kepolisian telah menegur orang tua dari anak-anak itu agar lebih waspada dan memperhatikan anak-anaknya. Nah, video ini viral usai diunggah oleh South China Morning Post atau SCMP di Facebook mereka. Wah, serem ya itu anak-anaknya. Itu mainnya yang ekstrim apalagi itu kan 32 lantai jatuh, nggak lucu, bro. Namanya juga anak-anak, Kak. Ya, tapi kan nih Anak-anak kan suka mainnya di mana aja, termasuk di genteng. Dan mereka nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting itu seru. Ya mereka lakukan aja. yes. Nah, karena itu fair, anak-anak nggak tahu mana yang benar dan yang salah, jadi kita mungkin yang sudah lebih mengerti ya, yang dewasa atau mungkin yang orang tua, itu tuh harus memberitahu agar tidak terjadi hal-hal yang fatal nantinya. Oh gitu ya. Iya fair, supaya kita itu anak-anak itu nggak merepotkan kita nantinya kalau terjadi sesuatu. Dan juga ini mengingatkan kita ya, anak muda-mudi juga, bapak ibu juga, supaya kita itu bisa saling peduli ya terhadap sekitar kita. Nah, kalau ada anak-anak atau adik-adik kita yang sering main di tempat yang bahaya, kita harus ingatkan mereka agar mereka bisa main di tempat yang aman. Punya cerita nih ya, kan tempat dimana aku gereja itu tuh atasnya tuh emang ada lotengnya. Nah biasanya tuh adik-adik itu sering main-main di situ gitu, main layangan atau apa. Nah terus padahal itu di sana itu bahaya gitu, terus kayak nggak ada batasnya gitu loh, kayak langsung lihat ke bawah. Terus kalau misalnya ya kita lain kali gitu ketemu, kita tegur aja, maksudnya ngingetin mereka supaya nggak terjadi hal yang itu. Iya Kak, kalau mereka ada apa-apa, yang disalahkan juga orang tua. Nah, kita sebagai orang yang mengerti, kita juga harus peduli dan mengingatkan kepada mereka supaya mereka main di tempat yang aman. Nah, berita yang kedua,
Berita ini diambil dari okezone.com. Berita ini dilansir pada tanggal 23 Juni lalu dengan judul Kisah driver ojol yang menjadi seorang influencer karena wabah COVID-19. Ini berasal dari driver ojol asal Kediri bernama Mamnun. Mamnun ini salah satu driver ojol yang terkena dampak akan wabah virus corona. Penghasilannya menurun karena para penumpangnya takut akan penyebaran virus corona. Maka dari itu, Mamnun mengubah pekerjaan yang semula menjadi ojol, sekarang menjadi seorang influencer. Dari hobi ngedit, ternyata Mamnun bisa mendapatkan gaji dan membuat Mamnun bisa semangat lagi membuat konten video di aplikasi tersebut. Nah, teman-teman, itu bukan rahasia lagi ya kalau misalnya di wabah ini banyak orang yang kesusahan cari kerja atau di PHK. Nah, tetapi Mamnun ini dia itu tidak menyerah gitu. Dia malah mencari pekerjaan lain dan akhirnya dia menjadi influencer. Tapi Kak, jadi influencer itu kan nggak mudah. Ya emang Fer, jadi influencer itu nggak mudah ya. Harus bikin konten, ngedit sana sini untuk video. Dan itu tuh butuh perjuangan dan butuh kekonsistenan. Gitu ya Kak. Kita nih ya yang mau ganti profesi menjadi kayak editor atau apa gitu, itu tuh ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, mulai dari hiburannya, kekonsistenannya, terus bagusnya itu gimana, terus kan itu kan emang harus benar-benar kreatif kan. Nah tetapi di lain itu kita itu juga harus memiliki waktu yang cukup gitu loh Fer. Kalian boleh aja pindah haluan untuk menjadi influencer, tapi menurut kami jangan lepaskan pekerjaan lama kalian dan fokus menjadi influencer. Lakukan secara perlahan, nanti kalian udah berhenti dari pekerjaan lama, konten kalian nggak menarik banyak minat netizen. Guys, buat kalian yang punya cita-cita besar itu bagus ya, termasuk cita-cita kalian yang ingin menjadi influencer. Tapi untuk mencapai cita-cita tersebut, kalian perlu tahu bahwa ada suatu perjuangan yang bisa aja akan sulit untuk kalian lakukan. Kamu nggak bisa ya guys, kalau cuma tidur, rebahan aja, tetapi kalian mau mendapatkan penghasilan. Influencer, YouTuber, artis yang kalian lihat yang hidupnya enak, makannya enak, penghasilannya banyak itu nggak semudah yang kalian bayangin ya, tetapi mereka itu melalui sebuah perjuangan terlebih dahulu, dan perjuangan itu nggak ringan ya, tapi itu perjuangan yang berat. Ya emang ada orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan semuanya itu dengan mudah. Tetapi itu semua nggak akan bertahan lama ya kalau tidak dibarengi dengan suatu usaha. Pada akhirnya guys, semua usaha ada padamu dan bagaimana kamu berjuang. Tapi itu semua ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu nggak bisa sukses dengan apa yang kamu lakukan sekarang, nah kamu itu harus bersabar ya, terus berdoa dan berusaha. Yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun kamu dan Tuhan akan memberkatimu dan memberi yang terbaik untukmu. Karena Tuhan cinta aku, kamu, dan kita semua. Oke guys, sekian ya video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan nyalain notif loncengnya supaya berbunyi kalau kita nge-upload video. Nah, jangan lupa follow juga IG kita di letsign_gram. Bye bye, sampai jumpa.